Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu, para orang tua saya dimanapun saat ini berada. Di rumah boleh kita bersama-sama akan memulai ibadah. Mari persiapkan hati, persiapkan semangat kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan menolong kami, memberkati dari awal petengah indah akhirnya Tuhan. Ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Puji-pujian yang kami naikkan ada kuasa-Mu yang bertata di atasnya ya Tuhan. Dan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal petengah hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, ada satu sobat yang setia, tak pernah tinggalkan. Katakan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktuku sendirian. Dia selalu menemani diri. Siapa namanya? Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari katakan bersama-sama, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia sobat, dia Tuhan, dia sahabat kita, dia Allah. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang mengakui kealahan dan ketuhan yang luar biasa. Kita percaya hanya Dialah Tuhan kita. Dia yang sanggup mengubahkan hidup kita. Disempurnakan sebagaimana yang Dia kehendaki. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya diadakan oleh Tuhan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, mari katakan hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami puji, hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa berikan kepada-Nya. Amin. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu Kau adakannya Tuhan. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, katakan hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari katakan hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Yesus terpuji, hosana, hosana. Terpujilah sungguh bangga memiliki Allah, Tuhan yang ada tetap bagi kami, Tuhan yang dekat dengan kami, Tuhan yang mengubah kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Mujizat selalu ada, pemulihan selalu ada Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh dengan baik mendengarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi dan kuasa dengan urapan kuasa-Mu. Sehingga setiap firman-Mu Tuhan sampai kepada setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Om, Tante, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, Om, Tante masih tetap semangat dan antusias walaupun di masa-masa pandemi ini, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kuatkan iman dan semangat kita untuk senantiasa tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan melalui kesempatan ibadah umat saat ini. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah semangat memuji dan menyembah. Saya bersuka cita dan selalu senang kalau diajak berbicara tentang pujian penyembahan. Sebab saya percaya itulah letak kekuatan anak-anak Tuhan. Amin Bapak, Ibu, Om, Tante. Itulah letak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap tinggal di dalam pujian dan penyembahan. Sebab apa? Sebab jika kita memuji dan menyembah Tuhan dan di situ Tuhan hadir, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam saat Dia hadir. Dia selalu memberikan kekuatan, memberikan berkat, memberikan sukacita kepada kita anak-anaknya. Amin. Saya percaya jika kita percaya, kita akan mengalami itu. Haleluya. Kita akan mengalami sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu kita membaca di dalam Mazmur 62 ayat 2. Oleh sebab itu yang tadi saya katakan, sebab hanya dekat Allah kita tenang. Ya, sebab Tuhanlah yang membuat kita kuat, kita tenang. Sebab ada Dia, kita akan jadi tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 ini sampai dibuat satu lagu.
hanya dekat Allah saja. Saya percaya kita semua tahu lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Bapak Ibu. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Percayalah, sebab hanya dekat Allah saja kita akan menjadi tenang dan kuat. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita belajar lagi dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus selalu semangat dan selalu berada di dekat Tuhan, ya. Oleh sebab itu dalam kita belajar dari Raja Daud di Mazmur 119, dia menulis bahwa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Kalau kita baca dalam bahasa terjemahan bahasa sehari-hari, di situ dikatakan bukan 7 kali maksudnya 7 lagu atau 7 kali 7 waktu dia memuji Tuhan, tapi di situ dikatakan bahwa terus menerus dia memuji Tuhan setiap hari. Sebab kita tahu dan saya percaya Daud juga merasakan bahwa hanya tinggal dekat saja kita tenang. Oleh sebab itu dia memilih untuk selalu memuji Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar dari Raja Daud ini, marilah kita selalu memutuskan untuk selalu setiap hari jangan berhenti. Usahakan kita dalam keadaan kita ingat kita melakukan aktivitas, jangan lupa kita naikkan pujian, dan kalau perlu kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Seperti yang Raja Daud alami, dia dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Ada lagunya Bapak Ibu, masih ingat? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil, besarlah ketentraman pada orang yang mencintai firman-Mu. Tiada batu sandungan baginya. Mari nyanyikan pujian ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil, besarlah ketentraman pada orang yang mencintai firman-Mu. Tiada batu sandungan baginya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua, mari kita memutuskan untuk selalu memiliki waktu untuk memuji-muji Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, aktivitas sehari-hari, bahkan mungkin masalah yang hari-hari ini kita sedang alami di masa pandemi ini,
Mari paksakan diri kita untuk memuji Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab Allah kita suka kepada orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Lewat pujian yang kita naikkan, lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, percayalah di situ Tuhan hadir dan Dia akan berbuat sesuatu. Dia akan menguatkan, menghibur, bahkan memberikan jalan keluar dan mujizat kita akan lihat dan alami. Amin Bapak Ibu. Kita yang percaya pasti kita akan mengalami. Saya percaya itu dan saya bersyukur. Saya dari kalau boleh saya bersaksi, dari masa kecil saya juga diajar oleh orang tua untuk selalu memuji Tuhan. Bahkan saya ingat dikala saya sakit, selalu lagu ini yang selalu dinyanyikan oleh mama saya untuk menguatkan saya dan juga beliau untuk tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hafal lagu ini, lagu lama. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Selalu saya sakit, bahkan sakit parah pun mama saya mengajak nyanyi pujian ini, dan itu membuat saya kuat, membuat hati saya tenang walaupun badan saya sedang tidak enak. Lagu ini selalu dinyanyikan dan kita nyanyi sama-sama. Bilurnya, aku percaya bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Dan dalam keadaan sukacita pun saya juga diajar untuk diingatkan selalu untuk memuji Tuhan. Dan tanpa sadar itu membentuk diri saya untuk dalam saya menghadapi apapun, saya memilih saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menyanyikan pujian. Kadang tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan apa yang sedang saya alami kepada Tuhan. Saya hanya saya ingat lagu dan saya nyanyikan pujian itu. Dan tanpa disadari, melalui apa yang saya putuskan dan saya lakukan, saya mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru dalam saat saya memuji Tuhan, dalam saat menyembah Tuhan. Ada penghiburan, ada kekuatan dalam hati saya, dalam batin saya. Saat sebelumnya saya mengalami rasa lemah, jenuh, letih, bahkan tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tapi saya cukup merasa kuat saat saya memuji Tuhan, saat saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sungguh jika kita mengalami apapun kesesakan dalam hidup kita, mari belajar dan putuskan untuk memuji Tuhan, menyembah di dalam hadirat-Nya. Saya percaya Dia hadir dan Dia akan memberikan kekuatan, jalan keluar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang ada, dan Dia bergerak dan Dia melakukan sesuatu untuk kita yang senantiasa berharap kepadanya. Haleluya. Oleh sebab itu milikilah sikap untuk setiap hari memuji Tuhan. Milikilah waktu, kesempatan untuk
kita pakai untuk muji dan menyembah Tuhan. Ya. Sebab hanya Dia satu-satunya pribadi yang setia, dan Dia bukan pribadi yang sibuk mungkin dengan urusan sendiri seperti teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita. Tapi Dia adalah Allah yang mau jadi sahabat yang setia. Ada lagu ini yang seringkali kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, amin. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Hanya Dia yang setia. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Dialah Allah kita, namanya Yesus, namanya Yesus. Sebut namanya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Oh, sungguh kita harusnya bersukacita punya Allah yang hidup dan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia bukan saja Tuhan, Dia sahabat, Dia teman yang terdekat dengan kita walaupun di masa-masa yang sukar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu mari putuskan mulai hari ini suka memuji dan menyembah Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab di situ kita akan selalu bersama-sama dengan sahabat kita yang setia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan firman kisah Paulus yang tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Mungkin, dan saya percaya Bapak Ibu banyak hafal dan tahu kisah ini, di mana saat itu Paulus berada di dalam penjara. Di situ ditulis dengan detail bahwa dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari Kisah Para Rasul yang kita baca ini 16 ayat 25, di situ diceritakan dalam situasi Paulus dalam penjara. Dia tidak mengeluh, dia mungkin tidak memikirkan gimana nasibnya ke depannya,
tapi yang dia lakukan adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Oh, sungguh alangkah hebatnya anak-anak Tuhan saat dia mengalami tekanan yang berat atau mengalami persoalan yang berat, tapi yang dia lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan hasilnya yang apa yang dihasilkan adalah mujizat yang dialami. Oleh sebab itu mari saya rindukan kita semua mengalami apa yang dialami oleh Paulus saat-saat itu ya. Dan saat-saat ini yang kita alami, mungkin kita punya persoalan yang berat, bahkan di masa-masa yang sukar ini dalam persoalan ekonomi atau persoalan kesehatan. Mari kita putuskan untuk seperti tindakan yang diambil oleh Paulus dan Silas. Mari kita berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Percayalah Bapak Ibu, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dekat Tuhan, Dia selalu ada dan Dia selalu siap menolong kita. Percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Hati kita akan selalu kuat dan sukacita kita bahkan akan selalu meluap dalam hati kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kadangkala memang tidak bisa masuk ke logika saat kita punya beban. Mungkin orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus, dia tidak memiliki jalan keluar, tidak memiliki solusi apa yang dia harus lakukan saat dia mengalami masa-masa yang sukar. Tapi bagi anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki tindakan bahwa saat kita masuk ke lembah kekelaman, mari putuskan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Putuskan untuk selalu berada di dekat Tuhan. Bagaimana caranya? Memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, saya berharap kita semua tanpa terkecuali di masa-masa akhir ini bangun hidup kita, bangun diri kita untuk semakin sering membiasakan diri kita memuji, menyembah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan senang kepada anak-anaknya yang selalu berharap dan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap waktu. Oke, Bapak Ibu Saudara, Om Tante, bersukacitalah senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan saat ini. Tuhan mengingatkan agar kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, agar kami memutuskan untuk selalu membiasakan diri kami memuji dan menyembah Engkau setiap waktu. Sebab kami tahu di situ Engkau hadir, dan di situ Engkau akan melakukan sesuatu. Di situ Engkau, Tuhan, akan berbuat sesuatu kepada setiap kami yang mendekat dan berseru-seru kepada-Mu. Engkau Allah, Engkau Tuhan, namun Engkau juga sahabat, Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan saat ini, mengajar kami untuk supaya kami selalu memutuskan memuji dan menyembah Engkau setiap hari, setiap waktu. Sebab itulah letak sukacita kami dan pertolongan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami percaya kami akan hadapi hari-hari depan dengan sukacita, sebab kami berada selalu di dekat-Mu Tuhan. Kami berada di tangan Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan ucapan syukur ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, Bapak Ibu Om Tante, Tuhan Yesus memberkati.